Halo semuanya, kembali di channel Daniel The Magnesian. Silakan subscribe jika Anda belum subscribe. Dan kali ini saya mau bercerita tentang sesuatu yang berbeda. Saya hendak bercerita mengenai papa saya. Papa saya bernama Pak Anton, atau kalau yang dahulu namanya Jong Keng An. Pak Keng An dulu dikenalnya. Jadi buat semua para muridnya yang mengenal papa saya, inilah kira-kira sejarah mengenai kesehatan papa saya. Jadi papa saya dahulu adalah orang yang sehat dan suka berolahraga. Dia mengajar di Semak 1 dari tahun 68 sampai 89. Jadi waktu dari awal-awal dia berkarir di Semak 1, dia memang seorang yang sehat dan suka berolahraga. Pada tahun 68 itu dia masih berumur 26 tahun karena dia lahir tahun 1942. Dia adalah seorang yang sehat dan suka berolahraga, dan sebelum dia mengajar ke sekolah, dia biasa berolahraga memukul karung pasir. Jadi zaman dahulu mungkin nggak ada yang jual samsak yang biasa kita lihat di S1 sekarang ini. Dia biasa menggantung suatu karung pasir di bawah tangga itu hanya untuk kejemuran. Nah, dia biasa tiap pagi jam 5 pagi dia bangun untuk tonjok dan tendang karung tersebut. Dan dia lakukan itu bertahun-tahun. Setelah berolahraga, dia beres-beres dan dia berangkat ke sekolah untuk mengajar. Setelah itu, dia pulang ke rumah untuk mengajar les murid-murid. Dia lakukan bertahun-tahun sampai akhirnya di tahun 1977 dia kena sakit. Sampai masuk rumah sakit di mana kondisinya saat itu sangat mengkhawatirkan. Dan mama saya berdoa, Tuhan, saya minta agar suami saya disembuhkan. Saya saat itu masih kecil karena tahun 77, artinya saya hanya baru umur 8 tahun. Jadi saya kurang begitu memahami yang namanya penyakit dan sampai seberapa berat kondisi papa saya. Papa saya saat itu memang kondisinya kritis karena untuk bernafas atau detak jantungnya yang sangat tidak beraturan, sangat mengkhawatirkan saat itu. Pengecekan zaman itu memang tidak secanggih sekarang. Jadi untuk melakukan diagnosa itu cukup lama. Dan akhirnya memang papa saya didiagnosa sakit jantung. Jantungnya terus diobati, bukan tambah baik, malah dia tambah buruk kondisinya dan hampir mati ya saat itu. Setelah berapa lama di rumah sakit, akhirnya ganti dokter, dan dokter yang berikutnya ternyata menemukan bahwa papa saya itu kekurangan kalsium. Padahal lucu juga ya, dia ngajar di sekolahan dahulu kala itu nggak pakai spidol. Dulu namanya masih pakai kapur yang kita biasa dihapus, yang keluar suka debu-debunya seperti itu. Lucu kalau orang padahal setiap hari pegang kapur, ternyata kekurangan kapur di dalam badannya ya. Kalsium itu sebenarnya kapur lah ya, cuman bedanya kapur yang dibuat mengajar itu tidak kita makan gitu ya. Akhirnya dengan diketahui kekurangan kalsium di tubuhnya, hanya cukup dengan mensuplai kalsium, tidak berapa lama papa saya bisa keluar dari rumah sakit dan kondisinya bisa kembali seperti sedia kala, sehingga dia bisa kembali mengajar lagi di yang dahulu kita biasa sebut KPS, yang sekarang kita kenal sebagai BPK Penabur. Sejak saat itu papa saya kembali mengajar lagi di Semak 1, mengajar murid-muridnya, mengajar matematika dan pernah juga fisika ya, kalau nggak salah ya, di angkatan yang keberapa begitu. Dan kalau nggak salah juga papa saya pernah mengajar di Semak 3. Sebentar, saya konfirmasi. Ya, saya sudah konfirmasi dengan mama saya bahwa memang ya papa saya juga pernah mengajar juga di Semak 3. Angkatan yang ya nggak tahu deh. Nanti mungkin murid-muridnya di Semak 3 yang tahu. Tetapi untuk mengajar di situ hanya sebentar ya, mungkin cuma hanya 1-2 tahun. Sejak terkena penyakit itu, karena papa saya terlalu lelah berolahraga lalu mengajar sekolah, setelah itu mengajar les sampai malam, dia terlalu lelah sehingga kalsiumnya drop. Dia akhirnya menyalahkan olahraganya. Jadi sejak saat itu, sejak tahun 1977, papa saya tidak pernah mau berolahraga lagi. Karena olahraga menguras elektrolit di tubuhnya, dia banyak keluar keringat sehingga dia hampir mati. Kegiatan tetap rutin mengajar di sekolah, lalu mengajar les di rumah. Terus dia lakukan sampai tahun 89. Setelah itu Semak 1 yang tadinya ada di pintu air pindah ke Tanjung Duren. Karena harus mengajar sampai sore sekali, sampai jam 3, papa saya tidak mau. Akhirnya dia keluar dari sekolahan dan dia hanya mengajar les saja di rumah. Kondisinya saat itu mungkin lebih santai ya buat dia karena dia tidak harus bangun terlalu pagi. Tetapi tetap saja dia melihat bahwa olahraga itu adalah sesuatu yang tidak baik karena cerita yang zaman dahulu, sejarah yang zaman dahulu yang dia pernah terjadi. Ya kita bilang suatu trauma ya. Jadi kadang-kadang kalau orang trauma sesuatu, dia
kalau bisa jangan sampai terjadi lagi trauma tersebut. Tidak berapa lama kemudian, tahun 1996 atau 97 ya, mama dari Pak Anton, mama jadi hitungannya oma saya ya, terkena stroke. Stroke itu ya kita tahu melumpuhkan separuh badannya, sehingga papa saya melihat, waduh, kok orang bisa kena stroke? Ternyata sakit itu tidak enak sekali. Sehingga oma saya itu sampai harus disonde karena sampai susah sekali untuk menelan. Jadi setiap kali dia menelan, dia batuk atau gimana ya, sehingga nggak tahu, saya lagi itu juga masih kurang gitu ngerti ceritanya, karena kan hitungan oma saya tidak punya hak apa-apa. Jadi anak-anaknya ada banyak, ada 8, semua yang berembuk akan dilakukan apa. Akhirnya oma saya itu disonde ya, jadi ada selang lewat hidungnya untuk memberikan makan. Papa saya tidak setuju untuk mamanya sendiri disonde karena itu suatu yang tidak nyaman, tapi anak yang lainnya lebih banyak yang setuju. Akhirnya disonde lah. Saat itu juga papa saya bilang, kalau saya sampai kejadian seperti itu, saya tidak mau disonde, karena dia melihat sonde itu juga suatu hal yang tidak nyaman. Tetapi memang lumayan ya, bertahan sekitar 2 tahun oma saya itu dengan bantuan sonde, walaupun akhirnya tetap harus meninggal juga. Jadi tahun 2001 oma saya itu meninggal ya, karena jawabannya karena stroke. Jadi ada stroke lanjutan sehingga dia harus meninggal. Itu memberikan suatu pukulan lagi buat papa saya, di mana dia melihat, wah ini penyakit luar biasa tidak enak, sehingga dia memutuskan untuk melakukan suatu perubahan hidup. Kenapa? Karena papa saya setiap hari tuh mengukur tekanan darahnya. Tekanan darahnya itu tidak pernah baik. Ada yang namanya sistol dan diastol. Diastol adalah yang tinggi dan yang diastol yang rendahnya. Di mana diastolnya Pak Anton, Pak Keng An dulu dikenalnya, itu tidak pernah di bawah 90. Biasanya 90 atau 95 atau 100, kebanyakan malah lebih dekat ke 100. Sehingga dengan kondisi seperti tekanan darah yang seperti itu, walaupun dia sudah minum obat teratur, itu tidak dapat menurunkannya. Apakah dosisnya harus ditambah atau gimana, saya kurang tahu ya. Saat itu apakah papa saya ke dokter mengkonsultasikan juga saya kurang begitu tahu. Bapak saya sendiri melakukan suatu perubahan hidup. Tahun 2001 dia memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian. Saya kurang paham, ada yang disebut vegan, ada yang disebut vegetarian, tapi yang pasti ya setiap orang memilih jalannya hidup masing-masing. Untuk papa saya sendiri, dia masih saat itu makan telur ya, tetapi untuk ikan segala macam mesti tidak ya. Jadi tetap hanya sayur-sayuran. Untuk proteinnya diambil dari tahu tempe, karena memang itu adalah suatu suplai asam amino yang cukup untuk tubuh. Telur juga dia masih makan, karena dianggap bukan dari makhluk hidup, karena ada telur-telur yang memang tidak bisa menetas juga. Jadi dia mengambil keputusan bahwa dia tetap makan telur, dan dia lakukan itu memang luar biasa hasilnya. Tekanan darahnya menjadi normal, menjadi ya seperti anak-anak muda, 120/80. Nah itu memang suatu pencapaian yang luar biasa ya untuk dalam segi kesehatan. Tetapi dia tetap tidak berolahraga sampai akhirnya sekitar 8 tahun yang lalu, jadi 2014 ya, 2014, sekarang 2022. Salah, sekarang 2023. Saya Januari ini saya rekamnya, ngomongnya 9 tahun kali ya. Jadi 2014 itu papa saya mengalami suatu kejadian yang aneh. Dia biasa memang jalan kemana-mana, walaupun dia nggak berolahraga yang berat, dia biasa jalan ya. Dia ada jalan dari perumahan Greenfield ke arah Taman Ratu, dekat namanya perumahan Taman Kosmos. Suatu saat dia berasa seperti ada yang dorong. Dia bilang ada yang dorong sehingga dia terjerembab ke tanah. Dan saat itu dibantu oleh orang sekitar, dia bangun lagi. Papa saya itu saat itu berumur 72. Dia pikir ada yang dorong. Saat itu saya udah mulai mengenal kesehatan lebih banyak, dan saya merasa bahwa itu bukan ada yang dorong. Kita berargumentasi bahwa papa mengalami suatu kelainan di otaknya. Memang saat itu saya belum tahu jelasnya apa. Sekarang banyak orang bilang ya itu stroke ringan, di mana orang bisa tiba-tiba korslet, tidak dapat mengontrol tubuhnya sehingga dia jatuh terjerembab.
Ya memang saat ini tidak ada bukti atau apapun bahwa ada orang yang dorong dia. Dan lagi pula ada aneh ya, untuk orang yang umur 72, kok ada orang iseng dorong dari belakang sampai papa saya jatuh dan lecet-lecet. Dan memang saat itu akhirnya papa saya pulang lagi ke rumah dengan badan lecet-lecet, diobatin, dan memang tidak terjadi apa-apa ya. Jalan masih biasa, semua masih biasa, masih normal. Tapi kejadian berlanjut 2016, papa saya mengalami yang jelas orang sebut stroke. Saat itu sekitar jam 8 malam kalau nggak salah ya, karena saya ingat banget saya lagi itu ada di rumah murid, saya sendiri ngajar les, mama saya telepon. Jadi sekitar itu malam-malam, karena saya tahu muridnya, saya ingat banget saya murid itu di mana. Mama saya telepon bilang papa saya jatuh karena ada basah, mungkin karena dia ngompol atau apa, sehingga dia jatuh kena air kencingnya sendiri. Nah, kelihatannya waktu saya analisa sekarang ternyata mungkin terbalik ya. Mungkin karena dia stroke sehingga tidak dapat mengontrol kencingnya, sehingga dia jadi licin dan dia terjatuh. Dan sejak hari itu papa saya memang terkena stroke. Jadi tangan kiri dan kaki kirinya itu sangat sulit digerakkan. Jadi seperti diseret dan tangan kirinya juga. Kejadian seperti itu, papa saya memang masih berusaha dengan segala macam pengobatan yang dia pelajarinya sendiri. Sejak tahun 2001 itu, selain menjadi vegetarian, dia belajar segala macam mengenai jamu-jamuan. Jadi dia menjadi dokter lah bagi dirinya sendiri. Dia minum jamu ini A, jamu B, saya nggak tahu deh. Itu dia punya satu lemari isinya jamu, ada yang namanya sambiloto, kencur, dan segala macam. Pokoknya kalau dia sakit leher minumnya ini, kalau dia pusing minumnya ini. Wah, dia banyak banget deh, udah jadi kayak dukun jamu gitu ya. Nah, tapi saya nggak ngerti sama sekali jamu-jamuan yang dia dapat dari mana. Yang pasti dia dapat dari pasar, dan banyak sekali yang dia beli dari Jawa Tengah. Dia suka ke Jogja, ke pasar Beringharjo, itu banyak orang yang jual jamu tuh di sana. Nah, dia tiap tahun ke sana beli jamu sekaligus banyak gitu ya. Nanti kalau udah habis, kadang dia cari di Jakarta, kalau nggak ada dia pergi balik lagi ke Jogja. Jadi dia melakukan terapi dia sendiri dengan meminum jamu-jamuan. Tetapi memang menurut saya yang dilakukan papa saya juga sedikit ekstrim, karena manusia tetap perlu minum air putih. Kalau kita ngomong minum 10 gelas, yang 9 itu berwarna, yang 1 itu air putih. Jadi papa saya tuh minum jamunya itu lebih banyak dibanding minum air putihnya. Jadi kalau kita bayangkan itu, kalau kita minum jamu biasanya cuma 1 gelas ya. Kalau papa saya itu enggak. Jadi sepanjang hidupnya itu berpuluh-puluh tahun ya, 20 tahun ya hampir gitu ya, papa saya itu memang minum jamu luar biasa banyaknya. Tapi untungnya memang aneh ya, kadang orang bilang kalau minum jamu kebanyakan, minum air berwarna itu merusak ginjal. Tapi sampai tahun 2023 ini terakhir dicek bahwa fungsi ginjal papa saya masih bagus-bagus aja, masih di atas EGFR-nya ya masih di atas 70-an ya. Itu fine lah buat orang umur hampir 81 beberapa minggu lagi dan minum jamunya gila-gilaan, tapi EGFR-nya, fungsi ginjalnya masih bagus. Jadi mungkin ya nggak tahu ya, apakah memang tiap orang berbeda, apa fungsi ginjalnya, kekuatan ginjalnya, atau memang jamu-jamuan memang tidak merusak ginjal ya, tergantung bagaimana membuatnya dan bagaimana konsentrasinya. Itu balik lagi penelitiannya mungkin tidak ada yang dilakukan di dunia ini. Tapi so far sampai saat ini papa saya fungsi ginjalnya bagus. Balik lagi setelah dia stroke, memang tangannya menjadi lemah, tapi dengan jamu-jamuannya dia bisa lumayan balik lagi ya. Jadi walaupun tadinya dia minum juga bisa keluar air dari sebelah kirinya, bibir sebelah kirinya, tapi sekarang belakangan udah enggak tuh. Mungkin sekitar berapa bulan ya, dia pakai jamu-jamuannya dan dia bisa gerakin tangannya lagi, dia bisa megang gelas lagi pakai tangan kiri, karena tadinya seperti lunglai seperti itu, dan jalan juga sudah lumayan. Tetapi tidak berapa lama kemudian suatu yang berbeda terjadi. Jadi langkah papa saya itu menjadi kecil-kecil, seperti kayak orang melangkah misalnya 1, 2 gitu, seperti itu. Kalau dia tek gitu ya, jadi langkahnya jadi kecil-kecil. Itu suatu pengaruh lagi dari kerusakan otak yang pastinya yang dialami sekitar mulai dari 2018 ya, saya lihat ya. Dia jalannya menjadi kecil-kecil, tapi untungnya memorinya sangat bagus karena dia masih tetap mengajar sampai awal tahun 2021 pun dia masih ngajar les ya, walaupun sedikit dia muridnya yang diajar karena ada asisten yang bisa bantu dia. Tetapi seenggaknya untuk biar dia nggak pikun, nggak demensia atau apa, biar dia tetap mengajar murid. Kondisi memang makin lama makin menurun, tetapi memang yang dialami papa saya itu tidak seperti orang stroke karena dia menurun sedikit demi sedikit. Waktu dia jalannya pelan-pelan, terus habis itu tahun berikutnya dia mulai
lebih pelan lagi. Selain melangkahnya kecil-kecil, tadinya kecil-kecil tapi bisa cepat, tapi belakangan langkahnya kecil-kecil tapi melambat, terus dia mulai pakai tongkat. Terus setelah pakai tongkat, pakai acara banjir lagi, udah jalannya susah, pakai tongkat. Terus akhirnya saya mesti evakuasi papa saya bawa naik sepeda lagi dulu. Waktu tahun 2020 itu, waduh parah banget. Saya harus bantu evakuasi papa saya, berikut mama saya juga bawa ke hotel, saya naikin ke sepeda karena jalan udah pelan, kalau di air itu lebih susah lagi. Untung semuanya selamat. Setelah banjir yang besar itu kan tahun 2020 itu pandemi ya, papa saya ya lebih banyak di rumah dan memang murid juga hampir nggak ada karena semuanya jadi Zoom, dan papa saya ya hitungannya gaptek lah orang zaman dulu, akhirnya asisten aja ngajar, jadi papa saya udah hitungannya hampir nggak pernah ngajar lagi saat itu. Setelah itu papa saya melewati masa pandemi, vaksin ke-1, vaksin kedua. Nah setelah vaksin kedua, 1 bulan kemudian mulai mengalami gatal-gatal. Kita nggak tahu apakah itu dari vaksin atau memang papa saya alami apa saja ya, dan sepertinya itu adalah autoimun ya, kulitnya mulai merah-merah, dia mulai gatel-gatel. Nah itu berlangsung makin lama makin lebar, makin banyak. Akhirnya saya berpikir untuk membuat suatu ruangan terapi buat dia yang saya isi dengan medan listrik. Kamar, ruangan dimanapun dia berada itu akan berisi medan listrik yang kekuatannya sama seperti manusia hidup di hutan zaman dulu. Jadi seperti manusia hidup di alam. Mungkin dengan kondisi yang dirasakan oleh tubuh, maka saya berharap bahwa papa saya bisa baik. Dan memang luar biasanya sejak tahun 2021 bulan Oktober, ruangannya sudah jadi di apartemen dan papa saya tinggal di situ. 1,5 bulan kemudian autoimunnya itu yang merah semua badannya itu bisa hilang. Karena untungnya waktu bulan Oktober itu udah jadi, memang efek autoimunnya itu udah luar biasa. Dia udah sampai merah semua mulai dari leher ke bawah dan mulai muka udah mulai gatel-gatel. Kebetulan udah jadi akhirnya waktu dia tinggal di apartemen ini yang diisi medan listrik yang saya sebut di komunitas Magnesian ini, saya sebut CAP, Capacitive Apartment Polarizer, yang dapat mempolarisasi kondisi saraf tubuh manusia, ternyata bisa menenangkan sistem imunnya sehingga dia menjadi baik lagi. Sampai saat itu papa saya memang masih kadang rajin pakai yang namanya TEP. TEP itu adalah Tesla Engine Pillow, jadi kalau dia tidur di ranjang magnet ciptaan saya, dia suka pakai TEP. Ya, TEP seperti ini. Nanti saya praktekkan seperti apa. Jadi ini yang namanya Tesla Engine Pillow. Tesla Engine adalah ranjang magnet, ini bantalnya. Seharusnya menggunakannya seperti ini. Ditutup, tetapi lebih banyak papa saya tidak mau, jadi pakainya begini. Ya kadang susah lah sama orang tua bilanginnya begini, harus ini dan itu. Ternyata begitu, papa saya pakainya tidak sesuai dengan aturan, jadi dia memang dibuka padahal mestinya ditutupkan. Disuruh pakai belakon magnet. Saya suruh papa saya pakai belakon magnet juga karena saya tahu ada yang tidak beres di kepalanya. Ya, seperti ini. Ya dia pakainya sih agak males-malesan ya. Sampai sekitar setengah tahun yang lalu, belangkonnya udah nggak mau dipakai lagi tuh. Dan terlihat bahwa pergerakannya mulai jauh menurun. Pergerakan tubuhnya makin lama makin sulit. Dan akhirnya sampai bulan Desember 2022, sudah dekat Natal, dia mengalami satu hari dia sulit sekali untuk berdiri. Kebetulan saat itu saya ada di apartemen papa saya, mama saya dan pembantu yang urus papa mau bantu papa untuk berdiri. Biasanya dia bisa berdiri dan dia masih bisa jalan dengan bantuan walker. Ternyata dia nggak bisa berdiri. Walaupun saya yang bantuin, dia tetap tidak bisa berdiri. Dia habis itu jatuh lagi, duduk lagi. Akhirnya sejak saat itu dia nggak bisa berdiri. Dan 1-2 hari kemudian dia tidak bisa duduk. 1-2 hari kemudian dia makan mulai susah, minum keselak terus. Akhirnya karena terjadi kesulitan dia untuk memasukkan asupan makanan, akhirnya dia agak pucet karena dia jadi muntah, karena kadang kalau keselak masuk ke paru-paru kan dia jadi muntah. Pas hari Natal 25 Desember tahun 2022, saya bawa papa saya ke rumah sakit Ukhrida dan saya di sana temani papa saya dirawat berapa hari. Kondisinya memang dari hasil CT scan ya tidak baik. Jawabannya memang papa saya seperti dugaan saya dari awal bahwa papa saya mengalami brain atrophy.
Dan atrofi adalah penciutan otak, di mana otak tidak bisa bekerja dengan benar karena kondisinya yang menekan. Jadi pembuluh-pembuluh darahnya tertekan seperti orang stroke memang. Tetapi tidak sama. Papa saya itu tidak lumpuh sebelah. Tangannya tetap sampai waktu dia tidak bisa berdiri, dia tetap bisa begini, tetap bisa angkat tangan. Kalau kakinya disuruh gerakin, kakinya bisa begini. Kalau dengkulnya gerakin, tetap bisa bergerak dengkulnya. Tetapi dia tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan untuk berdiri. Untuk otot punggungnya juga seperti itu. Dia tidak dapat duduk karena tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol otot-otot tubuhnya. Ya, segala usaha yang terbaik saya sudah coba lakukan untuk papa saya. Memang saat ini kondisinya ya seperti itu. Jadi papa saya, Pak Anton, yang kalian kenal sebagai guru kalian juga di SMAK 1 atau di SMAK 3, kondisinya memang sudah lemah, sekarang hanya bisa terbaring di ranjang. Saya tidak dapat berkata banyak, saya mau mencoba memperbaiki kondisi ini, tidak bisa. Dokter di rumah sakit juga tidak bisa. Ini penuaan. Tidak ada manusia yang dapat melawan penuaan sampai saat ini. Tidak ada teknologi yang bisa membuat manusia mudah kembali. Tapi setidaknya apa yang keluarga ini lakukan, mama saya yang selalu merawat papa, selalu bisa memberikan yang terbaik buat papa dan memberikan kenyamanan buat papa agar kondisinya yang tidak nyaman ini, yang hanya bisa terbaring, dia bisa tetap hidup senyaman mungkin. Demikian sharing dari saya mengenai kehidupan papa saya yang mungkin bisa menjadi bahan pelajaran buat kita semua, apa yang baik bisa kita ambil dan kita bisa terapkan dalam hidup kita semua. Terima kasih.